Contohnya seperti MBG Bapak. Izin kalau menurut saya sendiri, karena itu memotong biaya pendidikan, jadi saya kurang sreg dan kurang setuju Bapak. Perkenalkan Bapak, nama saya Muhammad Akmal Irsyad dari SMA Muhammadiyah Patworong. Izin bertanya Bapak, bagaimana Bapak mengukur keberhasilan suatu kebijakan agar benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, bukan hanya terlihat dari bagusnya laporan yang telah dibuat. Baik, terima kasih. Terima kasih, singkat, padat, jelas. SMA Porong. Oke. Bisa disebutkan contohnya yang Anda lihat apa? Contohnya seperti MBG Bapak. Izin kalau menurut saya sendiri, karena itu memotong biaya pendidikan, jadi saya kurang sreg dan kurang setuju Bapak. Multitasking sambil saya jawab pertanyaan Akmal tadi, ya. Nanti siapin, nggak apa. Biar buka plastik dulu nih. Mundur aja dulu sedikit, mundur dikit. Nah, gitu. Ya, oke. Jadi, bagaimana kalau ada kebijakan yang dirasa prakteknya tidak sesuai dengan harapan? Sering nggak kita alami itu? Sering. Kalau kita memegang kewenangan, maka kita harus terbuka dengan koreksi. Kenapa sih? Kenapa pejabat itu tidak boleh bersikap negatif terhadap koreksi? Nomor satu, dia mengeluarkan itu pakai uang rakyat. Rakyat mengkoreksi kok nggak boleh? Kalau itu uang sendiri, uang dia sendiri, salah, boleh. Hei, kamu nggak usah koreksi. Uang saya. Tapi ini bukan uang dia. Karena bukan uang dia, dia tidak boleh marah pada orang yang mengkoreksi dan mengkritik. Nggak boleh. Nggak boleh. Justru harus sebaliknya. Ini adalah uang yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itu kalau penganggarannya meleset, tidak sesuai, harus terbuka untuk koreksi. Dan bagi rakyat, jangan pernah takut untuk mengkritik, jangan pernah takut untuk mengkoreksi, jangan pernah takut. Jadi kalau Anda mengkoreksi dan diintimidasi, balas balik. Memang jenengan uangnya dari mana? Uangnya dari pajak saya, uangnya dari pajak kita semua. Saya berhak untuk mengkoreksi, saya berhak untuk mengkritik, karena uang yang Anda pakai untuk buat kebijakan adalah iuran dari rakyat Indonesia. Iya, nggak boleh. Jadi buat teman-teman, apalagi kalau mahasiswa, Anda harus kritis. Kalau mahasiswa memuji, nggak menarik. Mahasiswa itu bagian mengkritik, nggak apa-apa. Kenapa? Tumbuhkan itu kemampuan berpikir kritis, mengkritik. Nah, jadi teman-teman, ini Akmal tadi, koreksi, tunjukkan di mana salahnya, tunjukkan di mana kurangnya, dan kalau Anda bisa, tunjukkan koreksinya. Tapi kalau Anda nggak bisa ngasih koreksinya, ngasih solusinya, nggak apa-apa. Kadang-kadang kita ketemu dengan pejabat bilang, "Mbok nggak usah ngeritik terus, kasih solusinya." Dan jenengan dipilih buat bikin solusi kok, gitu. Anda itu dipilih buat ngasih solusi kok. Saya menunjukkan sebatas kritik boleh. Bagiannya mereka yang buat solusi. Bagian rakyat menyampaikan sampai kritik saja, nggak apa-apa, cukup. Sehingga teman-teman, kita akan bisa mengoreksi. Kenapa sih di pemerintahan itu selalu harus ada? Kalau naik mobil, kalau Anda pernah nyetir, ada namanya front view, pandangan ke depan. Terus ada namanya pandangan ke belakang, namanya pakai kaca spion. Pertanyaan, apakah pandangan ke depan dan kaca spion sudah memberikan informasi 360 derajat? Ada namanya blind spot, ya kan? Yang nggak kelihatan tuh pakai kaca spion di sini, nggak kelihatan pakai kaca spion di sini, betul tidak? Nah, rakyat itu sering menunjukkan blind spot. Jadi kalau rakyat menunjukkan blind spot, itu harus bilang terima kasih. Bukan kemudian malah protes. Jadi Akmal, kalau ada kebijakan yang meleset, termasuk MBG, sampaikan kritiknya, sampaikan koreksinya, tunjukkan di mana salahnya, biar pemerintah nanti mengkoreksi. Gitu ya. Nah, ada pertanyaan, ada tadi yang tanya, bagaimana menilai keberhasilan? Kalau menilai keberhasilan, Anda lihat rencananya. Pemerintah berencana membangun 300 fakultas kedokteran. Anda cek, udah berapa yang terbangun sekarang? Pemerintah berencana membangun 300.000 jembatan di pedesaan. Anda cek udah jadi belum? Menyiapkan MBG, SD, SMP, SMA, dan ibu hamil. Sudah berapa persen yang jadi? Berencana untuk pertumbuhan ekonomi 8%. Anda cek udah jadi apa belum? Jadi menilai keberhasilan itu dari rencana dibandingkan dengan pelaksanaan. Itu cara menilainya. Teman-teman,
waktunya sudah habis. Senang bisa berinteraksi, senang bisa tukar pikiran. Insya Allah satu saat nanti kita akan ngobrol lagi, ya. Semoga dialog kita memberikan manfaat bagi saya juga belajar, bagi teman-teman juga belajar, dan selamat meneruskan program sampai tuntas. Yang sedang skripsi mudah-mudahan segera selesai. Amin. Yang sedang kuliah mudah-mudahan kuliahnya bisa jalan dengan baik. Amin. Titip jadi mahasiswa yang sibuk, jangan mahasiswa yang waktunya longgar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hakim itu mudah ditekan karena apa? Masa lalunya sering salaman. Karena itulah kenapa dulu ada KPK. Tujuannya adalah terobosan. Tapi KPK-nya sempat dikoreksi undang-undangnya. Walaupun yang koreksi nggak tahu katanya. Saya bisa ceritakan anekdotal teman-teman di tingkat pimpinan nasional. Yang kemudian pesan apapun dari kepemimpinan nasional itu bergaung. Pemberantasan korupsi bukan satu-satunya indikasi usaha mengembalikan integritas, bukan. Justru mengembalikan integritas di penegakan hukum dan integritas di sistem pengadilan kita, itu kunci pertama harus dibereskan. Bukan mencari siapa koruptornya, tapi bagaimana institusi penegakan hukum. Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi. Ya, ini menarik teman-teman. Di sebuah acara diskusi ya. Jadi Anies ini memberikan diskusi ceramah kepada para masyarakat ya, jemaah yang hadir teman-teman. Namun yang menarik adalah ketika ada seorang ya siswa ya yang lantang dan berani ini memberikan pertanyaan jebakan. Ini pertanyaan jebakan menurut saya teman-teman. Pertanyaannya tentang MBG ya. Ketika seorang anak ini menyebut MBG ya, riuh tepuk tangan itu sangat luar biasa ya kan. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Pak Anies tentang MBG yang mengambil dana dari pendidikan. Ini sangat menarik, teman-teman. Sangat menariknya kenapa? Ya, tentunya karena program Pak Presiden Prabowo Subianto ini kan menarik perhatian kita sejak awal. Bagaimana MBG ini tentu menjadi pro dan kontra, menjadi perbincangan hangat ya sampai detik ini. Dan kalau kita melihat ya, ini adalah program prioritas Pak Presiden, teman-teman. Dan sudah 3 ya, ini kepala BGN sudah yang ketiga, teman-teman. Awalnya ada Dadan, kemudian ada Nani, yang sekarang Sudaryono, teman-teman. Orang dekatnya Prabowo. Kalau kita melihat ya, bagaimana Anies sebenarnya ya, kalau kita lihat pernyataan Anies di beberapa kali kesempatan, teman, Anies ingin ya MBG tersebut adalah uangnya yang diberikan kepada siswa ya. Kenapa? Karena supaya orang tuanya yang memasak ya kan sesuai kebutuhan anak-anak tersebut. Dan kemudian bagaimana MBG beberapa waktu yang lalu, teman, ya viral karena banyak korupsi ya oleh ketua atau kepalanya sendiri. Ini kan menjadi perhatian publik ya kan. Saya yakin bahwa niat Pak Prabowo sangat baik ya untuk memberikan makanan kepada anak-anak Indonesia. Tapi tentunya harus ada sistem yang ketat ya untuk mengawasi dan sebagainya, teman. Dan kalau kita melihat ya bagaimana gebrakan-gebrakan Anies Baswedan ini gak kaleng-kaleng, teman. Seorang tokoh yang sangat terkenal ya, calon presiden 2029 yang saya yakin ya, beliau pasti akan mendapatkan suara yang baik ya kan, apalagi partai dia sekarang punya partai politik, teman-teman. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.